Klasemen Liga Spanyol, Barcelona masih sempurna. Barcelona berikan klarifikasi terkait masa depan Deco. Nico Williams ungkap alasan tolak Barcelona. Kunci kesuksesan Hansi Flick di Barcelona, Robert Lewandowski hingga pemain muda. Klasemen Liga Spanyol, Barcelona masih sempurna. Langkah Barcelona masih mulus dengan menempati puncak klasemen sementara, sedangkan Real Madrid kembali ke jalur kemenangan pada pekan keempat Liga Spanyol yang rampung Senin dini hari waktu Indonesia Barat. Seperti dilansir dari Antara, Blaugrana tercatat mampu mengamankan kemenangan telak atas Valladolid dengan skor 7-0 di Stadion Olympic Luis Campanis, Barcelona Sabtu 31 Agustus malam. Kemenangan Barcelona ini hadir lewat 3 gol yang ditorehkan pemain asal Brazil Raphinha, ditambah masing-masing 1 gol oleh Robert Lewandowski, Jules Koundé, Dani Olmo, dan Ferran Torres. Kini Barcelona menjadi satu-satunya tim yang masih mencatatkan hasil sempurna dan menorehkan 12 poin dari 4 pertandingan yang sudah dilalui. Sementara itu, Real Madrid kembali ke jalur kemenangan setelah mampu mengalahkan Real Betis pada pekan keempat di Stadion Bernabeu, Madrid, Senin dini hari waktu Indonesia Barat. Kemenangan Los Blancos hadir lewat gol debut Kylian Mbappe serta eksekusi tendangan penalti pemain timnas Prancis tersebut sehingga Real Madrid dapat mengamankan kemenangan dengan skor 2-0. Real Madrid kini menempati peringkat kedua klasemen sementara Liga Spanyol dengan torehan 8 poin, hasil dari 2 kemenangan ditambah 2 kali hasil imbang. Selanjutnya peringkat ketiga ditempati oleh Atletico Madrid yang telah mengumpulkan 8 poin. Disusul Villarreal di peringkat keempat dengan torehan yang sama dengan Atletico Madrid. Barcelona berikan klarifikasi terkait masa depan Deco. Dalam beberapa jam terakhir, masa depan Deco menjadi bahan pembicaraan di kalangan pendukung Barcelona setelah laporan Diario Sport yang mengklaim pemain Brasil itu mempertimbangkan untuk hengkang lebih awal setelah musim panas yang mengecewakan. Artikel tersebut mengklaim bahwa Deco yang frustasi dengan sumber dayanya yang terbatas dan perjuangan klub yang terus-menerus untuk mematuhi financial fair play mulai kehilangan kesabaran dengan situasi tersebut. Menurut laporan tersebut, Deco sedang mempertimbangkan pilihannya dengan serius dan mungkin akan mengundurkan diri sebelum kontraknya berakhir. Hal itu menunjukkan bahwa kendala ekonomi klub baru-baru ini dan konflik internal telah membuat direktur olahraga tersebut kecewa dengan perannya di Camp Nou. Namun Barca dengan cepat membantah klaim baru-baru ini yang menyatakan bahwa direktur olahraga Deco mempertimbangkan untuk meninggalkan jabatannya karena frustasi dengan tantangan keuangan klub. Laporan tersebut menduduh bahwa Deco mempertimbangkan untuk hengkang lebih awal di tengah kesulitan ekonomi yang sedang berlangsung yang telah menghambat kemampuannya untuk memanuver di pasar transfer. Sebagai tanggapan, Barca telah mengeluarkan pernyataan resmi yang telah membantah rumor tersebut dan menegaskan kembali kepercayaannya kepada Deco. Pernyataan klub berbunyi, FC Barcelona dengan tegas membantah informasi yang muncul pada tanggal 1 September di versi digital Diario Sport yang menimbulkan keraguan atas kelangsungan direktur sepak bola kami. Tanggapan Barcelona tidak bisa lebih tegas lagi mengingat tingkat kepuasan yang tinggi terhadap pekerjaan Deco. Barcelona menegaskan bahwa tidak ada kebenaran dalam laporan tersebut dan menegaskan kembali bahwa Deco tetap berkomitmen penuh untuk mematuhi kontraknya yang berlangsung hingga tahun 2026. Pernyataan tersebut juga menyoroti kepuasan penuh klub terhadap kinerja Deco, menolak apa yang mereka gambarkan sebagai serangan oleh Diario Sport terhadap direktur sepak bola mereka, tepat setelah jendela transfer musim panas ditutup. Nico Williams ungkap alasan tolak Barcelona. Winger Athletic Bilbao, Nico Williams, santer dikaitkan dengan kepindahan ke Barcelona selepas Piala Eropa 2024. Namun Williams memutuskan bertahan. Pesepak bola berusia 22 tahun kebanjiran peminat setelah bersinar di Euro. Williams mengemas 2 gol dan 1 assist dalam 6 penampilan untuk membantu timnas Spanyol merekuh titel juara. Sederet klub top seperti Barcelona, Paris Saint-Germain, Chelsea, dan Arsenal dilaporkan tertarik memakai jasa Nico Williams.
Bahkan Barca diyakini sempat dalam posisi terdepan untuk memboyong si pemain ke Catalunya. Namun kepindahan itu tidak pernah terjadi. Nico Williams senang karena dilirik klub-klub yang lebih elit. Akan tetapi Williams mengungkapkan sedari awal tidak memikirkan klub lain selain Athletic Bilbao. Selalu tersanjung mengetahui bahwa tim-tim besar melirik Anda. Namun selama ini aku sudah jelas bahwa aku tidak ingin pergi dari sini. Athletic punya rasa yang berbeda yang tidak Anda dapatkan di klub lain. Aku benar-benar menantikan untuk bermain bagus di klub ini, kata Nico Williams. Hal yang sebenarnya adalah itu urusan agenku. Memang ada pendekatan dari banyak klub, tapi hatiku ada di Athletic. Aku punya kontrak di sini, tapi siapa tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Aku memang ingin bertahan di sini karena bermain di Eropa bersama Athletic itu adalah hal yang paling membuatku antusias, Nico Williams menambahkan. Kunci kesuksesan Hansi Flick di Barcelona, Robert Lewandowski hingga pemain muda. Hansi Flick menjadi satu di antara kunci kesuksesan Barcelona di awal musim. Ia tiba di Barcelona tanpa banyak bicara, bahkan klub butuh waktu sebulan untuk memperkenalkannya. Selama itu, tak seorang pun tahu apa yang dipikirkan pelatih baru itu, yang datang menggantikan Xavi hampir secara kebetulan. Klub ingin melindunginya dari interogasi pers. Hansi Flick bekerja dalam bayang-bayang bersama Deco untuk menyusun skuad. Itu adalah pekerjaan yang rumit karena semua masalah yang menyeret klub karena masalah finansial fair play yang telah mencegah mereka melakukan semua perekrutan yang mereka inginkan. Namun sedikit demi sedikit, pelatih Jerman itu telah memperkenalkan perubahannya dan membentuk tim yang saat ini telah membawa kesuksesan seperti yang terlihat dalam 4 pertandingan pertama musim ini, di mana ia telah menuai 4 kemenangan. Yang terakhir adalah kemenangan gemilang 7-0 melawan Valladolid yang diakhiri dengan tribun Montjuic yang meneriakan namanya. Para penggemar Barcelona sekali lagi senang dengan tim mereka. Dampak pelatih terlihat jelas. Flick telah memperkenalkan serangkaian perubahan yang membuat Barcelona tampak berbeda dari musim lalu. Mantan pelatih Bayern Munchen telah memulihkan kepercayaan diri beberapa pemain kunci, telah meningkatkan kondisi fisik tim, tidak terlibat kontroversi dengan pers, mengikuti pedoman yang ditetapkan oleh klub tanpa keributan, kemewahan bagi bangku cadangan Barcelona, mendapatkan hal yang terbaik dari Lewandowski. Salah satu kuncinya adalah mendapatkan kembali versi terbaik Robert Lewandowski. Jika Anda ingat-ingat, Xavi ingin pemain Polandia itu pergi. Sebaliknya, Flick bersikap hati-hati. Ia mengenalnya dengan baik sejak di Bayern Munchen. Ia telah mengembalikan kepercayaan dirinya, memberikannya energi, dan menempatkannya di posisi yang paling memungkinkan baginya untuk berkembang di areanya. Ia adalah seorang finisher, dan yang dibutuhkan adalah bola datang kepadanya dengan situasi yang baik. Ketika hal itu terjadi, Lewandowski tidak membuang waktu. Ia mencetak 4 gol dalam 4 pertandingan dan memimpin klasemen PCC. Peningkatan rapinya sudah terlihat jelas. Flick menilai bahwa dalam banyak pertandingan ia dapat tampil sangat baik dengan bermain lebih ke tengah. Pemain Brasil itu dalam performa terbaiknya. Secara fisik ia dalam performa bagus, seperti yang ditunjukkan pada hari Sabtu dalam pertandingan melawan Valladolid, melewati para pemain bertahan dengan sangat cepat. Hasilnya hat-trick pertamanya dalam karirnya. Selain itu, ia telah memperkuat harga dirinya dengan menjadi salah satu kapten tim dan orang yang bertanggung jawab untuk berbicara dengan wasit rekrutan yang hebat. Secara fisik, ia adalah pemain yang berbeda. Peningkatan fisik tim terlihat jelas. Sejak hari pertama, pelatih asal Jerman itu melakukan aspek yang telah diabaikan pada tahun-tahun sebelumnya. Ia tahu bahwa jika tim tidak bugar secara fisik, tidak akan ada peluang untuk bersaing dengan tim-tim besar, dan para pemain merespon hal itu. Aspek lain yang memikat para penggemar adalah kepercayaan penuhnya kepada para pemain muda. Sejak kedatangannya, Hansi Flick telah menunjukkan dirinya sebagai pelatih yang ingin mengandalkan La Masia. Dalam 4 pertandingan, ia telah memberikan debut kepada 4 pemain muda. Tidak mudah bagi Flick asing untuk memiliki begitu banyak kepercayaan kepada para pemain muda, dan mereka semua meresponnya, terutama Casado dan Bernal.
Tapi sungguh disayangkan bahwa yang terakhir mengalami cedera serius.